Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari sama-sama kita mengucapkan Bismillah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Baik ya, materi kita hari ini yaitu sumber hukum Islam, yang itu tentang sumber hukum yang Islam yang ketiga yaitu ijtihad ya. Indikator pembelajaran kita hari ini yaitu memahami tentang Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menjelaskan makna isi Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, menganalisis kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, mendeskripsikan macam-macam sumber hukum Islam. Yang ketiga yaitu ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Apa itu ijtihad? Yaitu dalam menurut bahasanya yaitu bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah syara, ijtihad adalah mencurahkan seluruh kemampuan dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat dengan cara-cara tertentu. Jadi ada cara-caranya dan mencurahkan segala pikiran ya, segala pikiran ini secara kemampuan dan dengan segala ilmu ya, ilmunya juga harus ada ya, tidak sembarangan untuk berijtihad. Nah, dalil hukum ijtihad itu yaitu di dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu, yaitu ulil amri itu pemimpin ya nak. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau kepada Al-Quran dan Rasul atau kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, jadi kita di sini inilah dalil tentang bolehnya ijtihad ya, kita disuruh patuh kepada pemimpin. Kalau kita di Indonesia itu berarti kita patuh kepada tentang ijtihad itu siapa yang kita panutin yaitu MUI ya, MUI Majelis Ulama Indonesia itu ya, ke sana kita untuk ijtihad ya. Nah, jadi jika ada berlainan pendapat maka dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Jadi dicarilah dalil-dalilnya, dicari bagaimana istinbat hukumnya. Kemudian juga terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2 yaitu yang artinya, maka ambillah ibarat wahai orang-orang yang mempunyai pandangan ya ulil absar. Nah, jadi ambil ibaratnya, ambil perumpamaannya begitu ya, itu bagian dari kias ya, perumpamaan, dikiaskan. Kemudian di hadis Rasulullah juga ada yang artinya hakim apabila berijtihad kemudian dapat mencapai kebenaran maka ia mendapat 2 pahala, yaitu pahala melakukan ijtihad dan pahala kebenaran hasilnya. Apabila ia berijtihad kemudian tidak mencapai kebenaran ataupun salah, maka ia mendapat 1 pahala yaitu pahala melakukan ijtihad. Riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, di sini maksudnya hakim itu yang sudah memang sudah terpilih ya, memang sudah ada ilmunya, lisensinya sudah ada, seperti MUI. Kalau kita di Indonesia ini MUI, kalau dulunya kan ulama kan gitu. Nah, mereka itu mengambil istinbat hukum yang tadinya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, kemudian mereka berijtihad dengan berlandaskan juga merujuk kepada sumber hukum Islam yang ketiga yaitu berijtihad dan sudah memenuhi syarat-syarat untuk berijtihad, maka jika ijtihad mereka itu benar, maka mereka dapat 2 pahala, pahala ijtihad dan pahala benar.
hasilnya. Kemudian jika salah, maka cuma mendapat 1 pahala saja, yaitu pahala melakukan ijtihad. Itu ya dalilnya. Kemudian ijma ulama tentang dalil kebolehan ijtihad ini, yaitu umat Islam dan berbagai mazhabnya telah sepakat atas dianjurkannya ijtihad, dan sungguh ijtihad ini telah dipraktekkan benar. Jadi banyak karena memang Al-Quran itu sesuai dengan zaman kapanpun ya, mengikut pada akhir zaman. Jadi tidak ada dulu enggak sekarang udah zamannya sudah modern, Al-Quran tidak sesuai lagi. Tidak ya, Al-Quran itu sesuai dengan zamannya, sudah ada hukumnya gitu ya, sudah ada hukum ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman, karena Al-Quran itu sudah sempurna ya kan, sudah penyempurna kitab-kitab yang lain. Boleh kita ambil contohnya apa ya? Contohnya seperti khamar diharamkan, sementara sekarang ini yang memabukkan atau yang menghilangkan akal itu kan bukan hanya khamar, bisa juga ekstasi, bisa juga apa. Nah, jadi di situ ya kiasnya. Nah, kemudian apalagi contohnya ya? Contohnya Al-Quran itu sesuai dengan zamannya itu ya banyak ya contoh-contoh yang lain. Nanti kita lanjut di bawah ada contoh-contohnya, kita jelaskan satu persatu. Kemudian syarat-syarat menjadi ijtihad itu, yaitu seorang mujtahid harus mengetahui betul-betul ayat dan sunnah yang berhubungan dengan hukum, harus tahu ya ayat-ayatnya, harus tahu sunnahnya, dan sudah memang menguasai ilmunya. Kemudian seorang mujtahid harus mengetahui masalah-masalah yang telah diijmakkan oleh para ahlinya. Udah tahu dia masalahnya itu, memang sudah ada ilmunya ya, sudah dipelajarinya, sudah ditekuninya, dan sudah mendapat legalitas ya, bahwa dia sudah diangkat menjadi seorang yang boleh berijtihad gitu ya, sudah diakui. Kemudian seorang mujtahid harus mengetahui bahasa Arab dan ilmunya dengan sempurna. Jadi harus tahu ilmu bahasa Arab itu dikarenakan Al-Quran dan hadis itu berbahasa Arab, dan juga kitab-kitab ulama-ulama yang dahulu yang sudah berijtihad sebelumnya itu juga berbahasa Arab, seperti kitab-kitab kitab Al-Um miliknya Imam Malik, kemudian kitab-kitabnya Imam Syafi'i itu berbahasa Arab. Nah, Al-Quran juga berbahasa Arab, hadis-hadis, kitab hadis juga berbahasa Arab. Jadi seorang mujtahid itu harus pintar, harus bisa berbahasa Arab dan mengetahui ilmu bahasa Arab itu, bukan hanya bisa berbahasa Arab berkomunikasi, tetapi harus tahu ilmunya membaca kitab Arab itu, harus tahu ilmunya membaca Al-Quran itu yang berbahasa Arab itu. Artinya ya harus tahu tafsirnya, harus tahu bagaimana tujuannya, begitu ya. Jadi harus tahu tafsirnya, bukan hanya pintar berbicara berbahasa Arab saja gitu. Jadi harus mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab tersebut. Kemudian seorang mujtahid harus mengetahui nasikh dan mansukh. Yang mana yang menghapuskan dalil yang telah lalu. Nah, jadi bisa jadi dalil yang perintah Allah yang turun sebelumnya, kemudian datang lagi dalil ayat Al-Quran setelahnya menasih, menghapuskan hukum yang sudah ada sebelumnya gitu. Jadi ada nasikh dan mansukh, itu harus paham. Kemudian seorang mujtahid harus mengetahui usul fikih. Nah, usul fikih juga harus tahu. Kemudian mujtahid harus mengetahui dengan jelas rahasia-rahasia tasyri', dan seorang mujtahid harus mengetahui kaidah-kaidah usul fikih. Kemudian mujtahid harus mengetahui seluk-beluk qiyas. Nah, itu ya. Kemudian fungsi ijtihad yaitu menetapkan suatu hukum yang hukum tersebut tidak ditemukan dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Itulah fungsinya ya. Jadi menetapkan suatu hukum yang tidak ada hukumnya itu ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, itulah fungsi ijtihad. Maka ulama akan berijtihad mengambil ketetapan hukumnya gitu ya. Kemudian
Kalau masalah-masalah yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis, maka tidak boleh diijtihadkan. Nah, itu pun yang ada di dalam Al-Quran dan hadis itu nas yang qat'i. Kalau yang zonni masih diijtihadkan, begitu ya, masih ijtihad. Kalau dia dalilnya qat'i dari Al-Quran itu, nah itu yang tidak boleh diijtihadkan lagi. Tetapi dalil yang masih zonni itu masih ijtihad para ulama dalam menafsirkan ayat Al-Quran tersebut. Makanya adalah perbedaan pendapat ulama. Begitu. Contohnya, apa yang Ibu contohkan ya? Contohnya masa iddah. Masa iddah bagi orang yang bercerai itu adalah kalau dia masih dalam masa haid ya masih produktif, belum menopause atau memang dia memang orang yang halangan ya haid, maka menurut Imam Syafi'i itu iddahnya adalah 3 kuru, begitu ya, 3 kuru, gitu bahasanya. Nah, menurut Imam Syafi'i kuru itu adalah 3 kali suci. Sedangkan menurut Imam Maliki 3 kali kuru itu adalah 3 kali haid. Nah itu jadi seperti itu. Padahal sama-sama kuru ya kan? Itu di dalam nas Al-Quran. Jadi jika dalilnya itu nasnya itu masih zonni, masih ada peluang untuk perbedaan pendapat sesama mujtahid. Tetapi mereka berbeda pendapat itu masing-masing punya alasan, punya ilmunya gitu, tidak sembarangan berijtihad begitu ya. Nah, tadi itu fungsi ijtihad yang pertama al-ruju, al-ihya, al-inabah itu ya. Nah, nanti kalau ada yang ingin bertanya silahkan ya Ibu yang menyampaikan yang poin-poinnya. Kemudian kemudian macam-macam ijtihad itu yaitu ijtihad fardhi. Ijtihad fardhi ini adalah setiap ijtihad yang dilakukan oleh perseorangan atau beberapa orang, namun tidak ada keterangan bahwa semua mujtahid lainnya menyetujuinya dalam suatu perkara. Nah, ijtihad fardhi ini yaitu seperti contoh ijtihadnya Imam Syafi'i. Dia mengambil ijtihad sendiri, berijtihad pribadi menurut pendapat Imam Syafi'i, begitu ya, menurut pendapat dia. Kemudian menurut pendapat Imam Maliki gitu ya, itu namanya ijtihad fardhi. Kemudian ijtihad jam'i. Ijtihad jam'i ini adalah semua ijtihad dalam satu perkara disepakati oleh semua mujtahid. Mereka sepakat, para ulama sepakat. Nah, namanya ijtihad jam'i ya, jami'i. Jadi mereka sama-sama sepakat mengambil satu istinbat hukum. Nah, kemudian ada beberapa metode ijtihad ini ya. Nah, yang pertama itu adalah ijma. Ijma ini ialah kesepakatan seluruh mujtahid di suatu masa setelah Rasulullah wafat. Jadi para mujtahid itu sepakat. Jadi ini ijtihad ini terjadi setelah Nabi wafat ya. Kalau masih ada Nabi itu tidak akan ada ijtihad. Kenapa? Akan ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu hadis takriri, hadis fi'li atau hadis qauli gitu ya. Nah, jadi ijtihad ini terjadi setelah Nabi wafat. Nah, dan berkaitan dengan hukum syara. Nah, di sini ya, itulah namanya ijma ya, kesepakatan ulama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah qiyas. Qiyas itu hukum tentang suatu peristiwa yang diterapkan dengan cara membandingkannya dengan hukum peristiwa lain yang sudah ditetapkan sesuai nas. Nah, jadi qiyas itu adalah membandingkan satu hukum yang tidak ada di dalam nas dan dibandingkan dengan yang ada di dalam nas. Nah, contohnya di dalam nas, maksudnya dalam nas Al-Quran atau nas hadis ya.
Nah, nas itu adalah redaksi gitu ya, kalau bahasa Indonesianya redaksi gitu. Nah, tidak ada redaksinya di dalam Al-Quran dan tidak ada redaksinya dalam hadis. Kemudian dibandingkan, disamakan begitu. Contohnya mengkiaskan pembunuhan yang menggunakan alat berat dengan pembunuhan menggunakan senjata tajam. Nah, jadi di dalam nas itu pembunuhan dengan senjata tajam. Tetapi jadi dikiaskan juga, walaupun bukan dengan senjata tajam atau dengan bisa jadi dengan senjata yang tumpul tetapi bisa mematikan. Nah, itu sama saja hukumnya. Jadi sama, tetap menggunakan alat untuk memukul gitu, untuk membunuh gitu ya. Nah, jadi tidak harus sesuai. Atau yang Ibu sebutkan tadi, dikiaskanlah tadi khamar itu dengan adanya sekarang ini itu apa? Ada yang namanya heroin gitu ya kan. Nah, itu yang pada di dalam nas itu tidak ada gitu. Di dalam nas Al-Qur'an itu yang disebutkan adalah khamar gitu. Jadi dibandingkan, oh heroin khamar itu adalah memabukkan, menghilangkan akal. Kemudian heroin juga. Nah, jadi disamakan, dibandingkanlah dengan tadi yang ada di dalam nas, itu namanya kias. Kemudian yang ketiga itu adalah maslahah mursalah, yaitu merupakan hukum yang didasarkan pada kemaslahatan yang lebih besar dibanding mengesampingkan kemudaratan karena tidak ada dalil yang menganjurkan maupun melarangnya. Jadi mengambil maslahahnya, mengambil kebaikannya gitu ya, mengambil kemaslahatannya gitu ya, lebih mendatangkan kemaslahatan gitu. Nah, apa contohnya? Contohnya membuat akta nikah, membuat akta kelahiran, membuat dan sebagainya, membuat KTP. Nah, itu kan tidak ada di dalam nas. Dalam nggak ada di kita disuruh membuat KTP, dalam hadis juga tidak ada disuruh membuat KTP. Tetapi bagus nggak itu dilakukan? Nah, ada manfaatnya dilakukan. Kebaikannya lebih besarkah daripada mudaratnya? Nah, kalau memang kebaikannya lebih besar daripada mudaratnya, maka boleh. Nah, begitu. Itulah namanya maslahah mursalah gitu ya, yang tidak ada di dalam nas, tetapi ada kebaikannya kita melakukannya. Itu ya, boleh gitu. Nah, kemudian yang keempat itu sadu jariah ya, yaitu sesuatu yang secara lahiriah boleh tetapi bisa mengarah ke kemaksiatan. Itu contohnya bermain kuis yang mengarah ke perjudian. Jadi sadu zariah itu awalnya boleh tetapi bisa jadi mengarah kepada keharaman, tidak boleh kepada yang dilarang. Nah, main game misalnya, main game itu kan pada dasarnya itu boleh-boleh saja ya kan, untuk hiburan, untuk permainan, atau main catur gitu ya. Main catur itu boleh dilakukan. Tetapi jika sudah mengarah kepada pertaruhan, ada yang dipertaruhkan di situ, maka dia akan menjadi satu perjudian. Nah, jadi perjudian dia. Jadi apapun ya, apapun perbuatan yang mengarah kepada, bisa jadi disebut dengan perjudian jika ada pertaruhan begitu ya, yang tadinya boleh dilakukan gitu. Itu namanya sadu zariah. Kemudian yang kelima itu adalah istihsan. Nah, apa itu istihsan? Yaitu merupakan metode yang dilakukan dengan menetapkan hukum yang sudah ada sebelumnya sampai ada yang merubahnya. Jadi menetapkan hukum yang sebelumnya itu sudah ada gitu. Jadi tetap itu yang dipakai sampai ada yang merubahnya. Apa contohnya? Yaitu contohnya setiap makanan boleh dikonsumsi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semua boleh gitu, boleh dimakan, boleh dikonsumsi. Tapi hingga ada dalil yang mengharamkannya. Jadi semuanya itu sebenarnya boleh dimakan, apa saja boleh dimakan. Tapi ketika ada dalil yang mengharamkannya, maka dia jadi haram. Contohnya makan apa ya? Contohnya makan binatang yang
hidup di dua tempat gitu ya kan. Jadi karena ada dalil yang mengharamkan memakan binatang yang amfibi yang bisa di dua tempat, maka dia jadi haram gitu. Asalnya sebenarnya boleh. Atau contoh yang lebih pas ya, makanan nasi ya, ini makanan nasi atau makanan yang halal, nasi atau roti, pada dasarnya kan itu kan boleh kita makan ya, halal kita makan. Kemudian ternyata ini roti tadi sudah rusak, sudah kadaluarsa, sudah tidak boleh lagi kita makan. Jika kita makan itu akan mudarat kepada kita, akan membuat kita jadi sakit, akan mencederai kita, contohnya akan membuat kita jadi sakit perut yang berakibat kita menjadi berpenyakit, maka hukumnya menjadi haram begitu ya, istisan namanya. Yang tadinya halal jadi haram begitu. Nah, gitu. Makanan yang halal menjadi haram. Nah, itulah namanya istisan. Nah, jadi contohnya juga makanan yang sudah yang tadinya halal tetapi kita jijik untuk memakannya, itu juga jadi haram hukumnya kita memakan gitu ya. Contohnya mie itu kan halal sebenarnya, tapi ketika kita lihat mie itu kayak cacing gitu ya, kan ada orang yang seperti itu ya, kayak cacing. Jadi kalau dimakannya dia seperti makan cacing, dia jijik, nggak jijik. Nah, di situ dia haram memakan mie itu, padahal mie itu adalah halal gitu. Nah, gitu ya contohnya. Kemudian yaitu istisan ya. Kemudian uruf ya, uruf itu yaitu suatu perkataan yang sudah dikenal oleh masyarakat dan dilakukan turun temurun. Contohnya halal bil halal yang dilakukan saat hari raya itu udah apa ya? Udah biasa dilakukan orang, ya kan? Nah, sudah biasa dilakukan orang atau apalagi kegiatan-kegiatan yang boleh-boleh saja. Misal kalau pagi di satu tempat itu, misalnya kalau pagi itu mengadakan setiap minggu itu mengadakan pertemuan, mengadakan ramah tamah atau mengadakan apa namanya yang Car Free Day apa ya, yang olahraga bersama itu kan, itu udah biasa dilakukan masyarakat situ dan itu tidak bertentangan dengan hukum syariah, maka itu boleh. Uruf itu adalah kebiasaan masyarakat gitu ya, kebiasaan di satu tempat masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariah, maka boleh hukumnya gitu. Misalkan kalau di dalam pesta pernikahan ya kan, ada di dalam pesta pernikahan itu pakai inai. Nah, pakai ini itu tidak bertentangan dengan syariat. Jadi di dalam adat itu, masyarakat itu sudah terbiasa kalau orang menikah itu ada malam berinainya. Nah, itu namanya adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan syariat, itu namanya uruf. Boleh ya, boleh dilakukan gitu. Hukumnya boleh begitu ya. Itu pengambilan hukum namanya al-adatu muhakkama. Jadi adat itu menjadi hukum, begitu ada ya. Nah, kemudian yang ini istisab ya nak. Nah, yang namanya yang ini tadi istisab ya, ini istisan. Yang istisan yaitu berpindahnya mujtahid dari satu ketentuan hukum ke hukum lainnya karena terdapat dalil yang menuntutnya. Nah, contohnya wasiat ya, contohnya adalah wasiat, meski secara kias tidak diperbolehkan, namun karena terdapat dalam Al-Qur'an maka wasiat diperbolehkan. Jadi wasiat itu diperbolehkan ya, padahal di dalam kias itu tidak boleh wasiat itu, tetapi karena ada di dalilnya di dalam hukum maka wasiat itu diperbolehkan. Kemudian hukum taklifi itu ada 5, yaitu yang pertama itu wajib, yang kemudian makruh,
kemudian sunnah, kemudian mubah, dan haram. Kita sudah sama-sama tahu hukum syariat itu wajib, berpahala mengerjakannya, dan berdosa meninggalkan. Kemudian makruh itu adalah berpahala meninggalkannya, tidak berdosa mengerjakannya. Kemudian sunnah itu adalah berpahala mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya. Kemudian mubah, boleh-boleh saja, mau dikerjakan, mau tidak dikerjakan, ya nggak apa-apa. Nah, ya nggak ada pahala dan nggak ada dosa. Kemudian haram, haram itu adalah berpahala meninggalkannya dan berdosa mengerjakannya. Nah, ini ya hukum-hukumnya, dan kita sudah tahu, Ibu yakin contoh wajib itu adalah sholat, puasa, ya kan? Nah, zakat jika sudah sampai nisab dan haulnya. Kemudian makruh itu contohnya apa? Makan jengkol, makan pete, ya kan? Makan bawang. Kemudian sunnah atau nadab itu kita sudah tahu, seperti sholat istikharah, kemudian tersenyum, kemudian bersedekah. Nah, itu sunnah ya. Tersenyum kepada orang lain kalau ada orangnya, kalau nggak ada orangnya senyum sendiri, nggak juga ya. Nanti orang nanya, ya kenapa? Orang jadi tanda tanya, ya kan? Kemudian mubah, mubah itu ya seperti tidur, kemudian apalagi makan, kemudian apalagi olahraga. Nah, itu ya mubah. Kemudian haram, apa contohnya? Contohnya itu banyak ya, berzina, berzudi, minum khamar, dan banyak lagi contoh-contohnya. Baik ya. Sampai di sini nak, ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu. Ya. Saya Bu. Soalnya kan kita tuh lagi sama teman. Terus itu Enggak dengar Ibu, ulang. Coba matikan yang lainnya nak, yang lain dimatikan ya, di-unmute-kan ya. Coba ulang. Misalnya kita tuh lagi membahas sesuatu sama teman gitu kan Bu, berargumen gitu kan Bu. Terus kayak ada beda pendapat gitu Bu. Apa boleh kita Bu? Kayak misalnya kami tuh berargumen hari Sabtu. Nah, jadi ada yang bilang enggak, ada yang bilang boleh gitu Bu. Terus kalau misalnya kita tetap nggak mau kalah sama lawan bicara kita Bu, apakah kita boleh mengikuti apa yang kita mau gitu? Baik ya. Argumen, nah, kita berargumen ini ada musyawarah ya kan, ataupun ada webinar ya kan, ada pertemuan atau ada rapat kan gitu. Kemudian ada satu masukan atau sesuatu lah yang yang disampaikan, kemudian kita tidak sesuai pendapat kita dengan yang disampaikan itu, kemudian kita membuat argumen. Nah, orang argumen kita itu apakah dinamakan ijtihad kan gitu. Kita sekarang ini kan membahas ijtihad ya kan, ke situ kan, ke ijtihad kan. Ya. Nah, jadi kita garis bawahi di sini yang dimaksud dengan pembelajaran kita tentang ijtihad itu adalah tentang hukum Islam. Bukan itu tadi, bukan kalau kita membuat satu argumen, suatu pendapat dalam satu pertemuan, itu bukan ijtihad namanya, gitu. Bukan ijtihad yang kita maksud dalam sumber hukum Islam. Nah, yang kita bahas di sini ijtihad, pendapat ataupun membuat mengambil satu kesimpulan hukum. Yang ini yang dimaksud kita pelajari sekarang ini adalah hukum Islam gitu. Nah, boleh atau tidak bolehnya, haram atau tidak, atau halalnya gitu ya kan. Nah, itu misalkan MUI membuat ada nih misalnya ini kan apa ya contohnya, game gitu ya, misalnya ada satu game yang di online itu ya kan. Kan ada game online misalnya, jadi ini game mana hukumnya gitu ya kan.
Nah, kita nggak tahu apakah ini termasuk dengan judi apa segala macam. Nah, tapi kemudian kita kembalikan kepada MUI, kepada yang punya wewenang untuk itu. Nah, kemudian MUI membuat satu kesimpulan keputusan hukum, oh berarti ini haram karena sini mengandung judi gitu. Nah, ini boleh karena tidak ada unsur judi gitu. Jadi itulah hukum Islam boleh dan atau tidaknya, haram atau halalnya begitu. Apalagi contohnya ijtihad itu ya misalkan menetapkan hilal, menetapkan 1 Ramadan gitu ya. Kapan 1 Ramadan itu? Nah, di situ adalah ijtihad ulama gitu. Dilihatlah bulan itu sudah nampakkah hilal kan gitu. Nah, kalau sudah nampak hilal, maka berijtihadlah para ulama bahwa menjatuhkan bahwa besok adalah 1 Ramadan. Itu yang dimaksud di sini sumber apa ijtihad di sini, bukan argumen seperti itu. Ya, paham ya, Nak? Paham. Tapi Oke. ini Bu yang lagi diargumenkan tuh misalnya kayak puasa gitu Bu, puasa sunnah. Nah, jadi tuh ada yang berpendapat misalnya puasa sunnah hari Jumat itu diperbolehkan Bu. Terus ada yang berpendapat enggak Bu. Jadi Bu kalau misalnya kita ngikuti dari hati kita sendiri gitu gimana Bu? Oh, puasa sunnah. Nah, di dalam ada yang di ketentuannya bahwa di puasa untuk hari Jumat itu tidak diperbolehkan kan gitu. Puasa sunnah di hari Jumat itu tidak boleh. Nah, itu yang tidak dibolehkan itu adalah puasa yang mengkhususkan di hari Jumat. Dia puasa cuma hari Jumat itu aja. Jadi tidak dapat sunnahnya lagi, udah dapat makruhnya kan gitu. Nah, jadi akan tetapi jika pada hari Jumat itu adalah tanggal 10 adalah tanggal 9 Zulhijjah, itu kan hari Arafah. Berarti puasa sunat Arafah ya kan? Nah, itu boleh. Itu boleh dapat hukumnya sunnah. Yang tidak boleh itu adalah memang kita mengambil puasa sunnah itu di hari Jumat. Tetapi jika kita mengganti puasa, kita ada berhalangan puasa kena haid pada bulan Ramadan. Kemudian kita menggantinya, ini kita dalam masa haid kita ini setelah habis, pas pula haid kita ini setelah habis Ramadan ya, karena paslah habis halangan kita tuh hari Kamis, besok hari Jumat, puasa besok boleh. Jadi yang wajib itu bisa menggugurkan yang makruh. Jadi kan kita melakukan puasa wajib, mengganti puasa itu adalah wajib. Jadi kalau untuk puasa mengganti itu boleh di hari Jumat. Yang tidak boleh itu adalah mengkhususkan puasa sunnah di hari Jumat. Dan kecuali kalau itu tadi puasa ganti, kalau yang wajib boleh. Kemudian memang puasa sunnah itu jatuh di hari Jumat. Itu tadi contohnya puasa Arafah ternyata jatuhnya pas di hari Jumat. Tanggal 9 Zulhijjah itu adalah hari Jumat. Jadi kita sunnah berpuasa begitu. Terima kasih Bu. Saya Bu bertanya Bu. Ya. Bu, mujtahid fatwa itu termasuk mujtahid fardu kan Bu? Mengapa? Mujtahid fatwa itu termasuk mujtahid fardu kan Bu? Iya, fatwa MUI ya kan? Oh. Nah. Kan mujtahid fatwa setapan terakhir itu kan Imam Syafi'i ini Bu kan? Kita bisa nggak Bu di zaman sekarang ini menjadi mujtahid fatwa dengan mengapakan syarat-syaratnya dan bercita-cita menjadi mujtahid fatwa itu bisa nggak Bu? Bisa. Bisa Bu. Bisa. Tetapi itu tadi kita harus menguasai semua ilmu-ilmu yang ada di syarat-syarat berijtihad itu tadi. Gitu. Jadi harus memang kita teliti dulu. Kalau seperti Imam Syafi'i itu kan dia memang penelitian ya Nak ya, penelitian untuk membuat satu hukum itu dia melakukan penelitian yang benar-benar diteliti dia gitu ya. Sampai seperti yang Ibu sebutkan minggu lalu kalau nggak salah sudah Ibu sampaikan juga, bagi perempuan gitu ya, bagi perempuan yang haid itu paling sedikit itu masa haid itu adalah 1 hari 1 malam. Paling banyak 15 hari 15 malam. Biasanya 6 sampai 7 hari. Nah, jadi dia itu sudah meneliti.
perempuan-perempuan banyak gitu diteliti dia, oh kamu berapa, kamu berapa, kamu berapa, kamu berapa, dan bukan sedikit yang diteliti dia, yang di kalau kita bahasa sekarang riset lah dia, ya kan, barulah dia mengambil kesimpulan, oh yang 1 hari 1 malam itu cuma sedikit. Nah, jadi yang 15 hari 15 malam itu juga sedikit, nggak banyak-banyak kali, yang 10 hari pun sedikit, nggak banyak. Rata-rata kebanyakan orang haidnya itu 6-7 hari, kan gitu. Memang benar. Jadi perempuan-perempuan mengalami seperti itu gitu. Dan masa sekarang juga kebanyakan perempuan itu kalau halangan itu ya 6-7 hari gitu. Kadang-kadang mau 5 hari, kadang-kadang mau 8 hari, tapi jarang, lebih seringnya itu 6-7 hari begitu. Jadi harus memang kita penelitian gitu, dan memang untuk penelitian itu memang harus ada ilmunya, mengetahui semuanya tentang Islam, tentang sumber hukum Islam. Al-Quran sudah menguasai Al-Quran dengan tafsirnya, sudah menguasai hadis, kemudian sudah belajar ilmu hadis itu sendiri gitu ya. Berarti mujtahid fatwa itu cuman yang 4 mazhab itu aja kan, Bu? Iya, itu mazhab yang 4. Cuman yang mazhab terbesar itu adalah mazhab 4 itu, mazhab Syafi'i, mazhab mazhab Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Hambali. Dan mazhab-mazhab yang tidak begitu tersohor itu masih banyak gitu, Nak. Masih banyak ada mazhab-mazhab yang tidak tersohor. Cuman yang paling terbesar itu, yang paling dominan itu, yang sudah memang lebih termasyhur itu yang 4 gitu. Cuman dari yang mazhab yang 4 ini nanti ada anak-anaknya gitu. Misalnya dia Syafi'iyah gitu kan. Nah, berarti itu adalah anak-anak mazhab Syafi'i gitu. Jadi dia beracuan dari mazhab Syafi'i, mengambil istinbat hukum itu dari Imam Syafi'i, kemudian mengambil ijtihad kembali dia. Nah, gitu. Nanti kalau kalian mempelajari tentang kaidah usul fikih itu atau kaidah tentang hukum Islam itu, nanti ada itu mazhab-mazhab, menurut sebagian dari mazhab Syafi'i gitu, menurut sebagian dari As-Syafi'iyah gitu kan. Jadi ini dia bermazhab Syafi'i, mengambil istinbat hukum dari Imam Syafi'i, tetapi dia berbeda gitu. Nah, ada perbedaannya. Berarti, Bu, gitu. Contoh mazhab mujtahid fatwa yang tidak tersohor itu seperti Imam Ghazali. Seperti itu kan, Bu? Bukan, Imam Ghazali itu dia itu lebih dominan kepada tasawuf.